Baik, materi kita pada hari ini berkaitan tentang memahami pengampunan. Memahami pengampunan. Dan kita pernah boleh tidak akan bisa kita lakukan sesuatu yang membuat kita seharusnya kita mau belajar karena memang membuat saya emosi sudah anak tapi tidak akan membuat satu orang dalam belajar, tidak fokus dalam belajar. Jadi ketika kita emosi boleh emosi, tapi masalah itu kalau kita masih bisa untuk mengatasi, kenapa tidak? Ya, kalau masih mampu kita mengatasi masalah itu, kenapa tidak? Jadi ayo. Tidak kita marah boleh marah, tapi jaga diri kita, jaga kontrol emosional kita. Supaya kita jangan terpancing dengan kita. Ya, paham kan? Oke, baik. Nah, di sini saya memberikan sedikit saran kesimpulan. Jadi pengampunan itu maksudnya kita mampu mengampuni orang lain. Itu pertama, ketika kita mampu mengampuni orang lain, kita mampu memaafkan orang lain, kita bisa mengampuni orang lain. Anggaplah kesalahan itu hal yang orang bilang salah, tapi kesalahan itu adalah pelajaran buat dia. Jadi dia bisa berubah. Tegurlah dia dengan cara kita, tegurlah dia dengan cara kita yang memang membuat dia itu bisa berubah. Jangan karena salah, tapi datang langsung pumpang begini, itu tidak bagus. Jadi saya sarankan, tolong ketika kita punya orang yang salah, teman siapa saja yang salah, ayo kita tegur mereka, tolong jangan melakukan hal ini. Akan merusak masa depan kamu, akan merusak apa yang kamu inginkan ke depannya. Kasihan orang tua, kasihan keluarga, kasihan orang lain. Hanya bukan masalahnya kamu, semua orang terlibat, semua orang kena. Kasihan kan? Lebih bagus kita yang mengerti, yang memahami tentang pengampunan, yang bisa mengampuni orang lain. Ayolah, masih ada ini. Yang jangan dia bermasalah dengan kita, bermasalah dengan orang lain. Kalau kita anggap itu punya teman, dia tidak boleh begitu, tidak bagus itu. Kasihan itu teman kamu, itu sahabat kamu, itu kawan sekolah kamu. Kenapa kamu bisa begini? Tidak bagus. Jadi saya harap kalian bisa memahami itu semua. Saya harap kalian bisa menerani permasalahan yang terjadi. Jangan pernah takut, karena lihat, begini hebat apa. Jangan pernah sombong yang terang. Ya, intinya kita mau jadi orang yang terbaik. Mau orang itu menilai kita dengan cara yang baik. Kalau mau jadi pemimpin bisa, intinya melakukan yang terbaik. Jangan karena saya mau jadi pemimpin, saya mau jadi begini, tapi sifat kita terhadap orang lain tidak memang. Bagaimana mau masuk calon DPR kalau kita tidak membangun relasi dengan terhadap orang lain? Bagaimana kita menjadi pemimpin di depan kalau kita tidak bisa membangun komunikasi yang baik buat orang lain? Orang lain sementara orang lain membenci kita mau mendekat dengan dia, kita sudah tidak dia salah, kita membenci dulu sama orang lain. Padahal ada tujuan kita ke depannya, ada tujuan baik kita ke depannya. Karena kita punya komunikasi buruk dengan orang lain, maka kita tidak akan jadi melakukan itu semua. Akan membuat kita jatuh. Jadi mari dari sekarang kalian membangun relasi yang baik, membangun komunikasi dengan orang lain yang baik, supaya kalian jadi ketika nanti suatu saat nanti kalian jadi orang akan milik kalian. Kalian itu dipandang, dia bisa begini, dia mampu begini, mampu mengatasi permasalahan. Masalah kecil saja kalian sudah bisa selesaikan, apalagi masalah besar. Masalah keluarga sudah bisa, apalagi masalah orang lain. Ya, saya harap kalian itu harus mampu mengampuni, mampu memaafkan orang lain. Tidak perlu takut. Kalau saya kasih maaf, dia terima tidak. Dan saya yakin tidak ada tidak terima ketika dia salah terhadap itu baru kita kasih maaf, dia mungkin dia terima. Kalau memang dia tidak terima juga tidak apa-apa. Itu hal pelajaran buat dia. Intinya kita sudah
sudah sebagai manusia yang lemah, kita manusia punya kekurangan, keterbatasan, kita sudah mengampuni dia, ya kan? Ketika dia sakit, sudah kasih ampun dia. Kalau memang dia terima, suatu saat nanti dia juga akan memberikan maaf pada orang lain. Dia juga akan seperti kita. Hanya saja ketika kita memaafkan dia masih punya hal-hal yang membuat dia itu kesal, mungkin seperti itulah. Atau ada yang membuat dia tidak suka dengan kita. Tapi jangan menjadikan itu, kalau misalnya suka dengan kita suka dengan saya, kenapa saya harus berteman dengan dia? Tidak boleh begitu. Kita manusia yang punya keterbatasan semua. Kita manusia yang akan membutuhkan orang lain, tanpa orang lain kita tidak bisa bergerak. Yang walaupun kita punya kemampuan. Saya kasih tahu ya, orang kaya saya kalau bukan orang-orang kampung yang datang kerja di dunia toko tidak mungkin semua mencari. Ingat itu. Jadi orang kaya dia punya uang, dia punya uang banyak, dia mau kerja selokan. Kalau tidak ada orang yang kerja selokan, dia mesti tetap sisa itu uang, ya kan? Dia tetap sisa itu uang yang ada. Jadi dia orang kaya, banyak uang. Kalau tidak ada yang suka sama dia, hanya karena dia punya sifat, tidak ada yang suka dia punya sifat, dia akan bisa orang bekerja di dia. Orang lain kita yang bertanya. Tetapi dia kaya, dia orang yang baik, orang yang menerima keadaan orang lain, yang menerima kelemahan orang lain. Ketika dia membutuhkan tenaga, sudah orang semua berbondong-bondong kepada dia. Jadi ingat itu, orang itu melakukan hal yang terbaik karena dia bisa. Orang bisa karena dia berawal dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ya, dan saya harap kalian ketika melihat hal-hal yang terburuk dari orang lain, terpeduli kalian melakukan. Jalankan saja, jangan di semua keadaan ini. Karena perlu kalian tahu bahwa manusia itu, semua manusia itu punya kelemahannya. Semua manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya kemampuan yang berbeda orang. Kalian semua berbeda pemikiran, tidak semua sama. Gabungkan menjadi satu. Apa yang dikerjakan, itu yang sama saya. Jadi ketika kita melihat orang-orang, kita semua mengampuni itu paling penting dalam diri kita. Memaafkan orang lain paling penting dalam diri kita. Ya, dari sahara kalian itu memahami pembelajaran pada hari ini. Ya, siap, bisa? Bisa. Yeah.